Baik, sudah kita simak kumandang azan waktu Isya untuk wilayah Kota Pekalongan dan sekitarnya, dan segenap direksi serta kerabat kerja Radio Kota Batik mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk Anda yang berada di wilayah Kota Pekalongan dan sekitarnya. Dan kita lanjut lagi ke pembacaan buku untuk kali ini, Switch On Switch Off, karya dari Kazuo Murakami mengaktifkan saklar positif gen untuk mengubah hidup Anda. Baik, tadi sudah subbab pertama pada bab terakhir buku ini saya bacakan untuk Anda. Nah, ini menarik ya. Saya kasih review dulu deh untuk subbab pertama di bab yang keempat atau bab terakhir dari buku ini, bahwa pada akhirnya Kazuo Murakami menyadari dan mengakui betapa kehidupan di alam semesta ini, kehidupan yang ada di alam semesta ini sebenarnya adalah sekumpulan keajaiban-keajaiban. Dan sains tidak bisa mengungkap banyak hal. Masih banyak yang belum diketahui oleh sains. Tetapi kadangkala ya diakui oleh Kazuo Murakami seolah-olah sains, ya beberapa oknum sih ya, ini merasa sudah sangat paham bagaimana kemudian membaca alam, bagaimana kemudian menyikapi alam semesta. Tapi sebenarnya kadangkala yang dilakukan adalah kekeliruan. Baik, saya lanjut ke bagian berikutnya. Dikasih subbab berikutnya dikasih judul Rahasia Kehidupan yang Tersimpan dalam Dunia Mikro. Nah, oke, terima kasih Mozel. Lulusan Undip ya? Sama, saya juga S2-nya. Oke, saya sapa terlebih dulu sebelum saya lanjut ke pembacaan buku malam hari ini ya. Saya sapa yang sudah bergabung, ada Pak Cipto di Wiradesa. Terima kasih untuk kiriman media online-nya. Terus kemudian ada Mama Sasa di Kajen yang lagi nggak enak badan katanya. Terus ada Pak Iwan Api-Api ya. Nyimak aja nih, ikutan mendengarkan. Oke, terima kasih. Ayah Unik M Hazim Hamzin ya di Kertijayan juga hadir aja nih, setia mendengarkan, matur nuwun. Najibul Mahbub ya, Pak Najibul Mahbub sudah sampai rumah. Oke, tadi sempat berkontak-kontak dengan atau berhubungan dengan ini kawan gatekeeper ya. Nanti saya sampaikan ya. Baik. Saya lanjutkan untuk pembacaan kita malam hari ini, rahasia kehidupan yang tersimpan dalam dunia mikro. Kehidupan adalah hal yang tak dapat diremehkan. Untuk semakin memahami hal ini, mari kita jelaskan pengetahuan dasar mengenai gen. Satuan terkecil makhluk hidup adalah sel. Di bagian inti dari sel tersebut ada DNA. DNA dapat dianggap sebagai memory card dalam makhluk hidup. Di dalamnya terdapat gambar rancangan pembentukan tubuh dan informasi ciri khas yang terwariskan dari orang tua. Dengan kata lain, tersimpan gen di dalam DNA. Berdasarkan informasi gen ini, tubuh makhluk hidup dibentuk dan melakukan kegiatan. DNA yang memuat informasi gen tersebut, jika kita perbesar misalnya dengan mikroskop, akan terlihat dua untaian mirip pita atau tip yang panjang dan berbentuk seperti spiral yang saling berbelit. Sapa lagi deh yang sudah hadir di live TikTok saya, Wahyu Lestari. Gimana kabar? Oke, ada Bu Mazaya juga ya. Market player juga ikutan gabung, terima kasih. Saya lanjutkan lagi. Ini adalah struktur spiral ganda dari DNA. Seperti yang sudah dijelaskan dalam tip tersebut, seluruh informasi genetika yang ditulis dengan sekitar 3,2 miliar huruf kimiawi yang terdiri atas 4 jenis huruf. Informasi sebanyak 3,2 miliar huruf itu setara dengan lebih dari 3.000 jilid ensiklopedi besar. Dan itu semua termuat dalam masing-masing 60 triliun sel tubuh. Bisa dibayangin gak kira-kira? Sel kita ini banyak banget, 60 triliun. Jadi kita ini sebenarnya kaya, tubuh kita ini kaya ya.
Jadi kalau misalkan kita merasa miskin, sudah nggak ada syukurnya deh kayaknya ya. Nah, saya pertama terkejut karena besarnya jumlah ini. Nah, itu kata Kazuo. Berarti untuk mempersiapkan seorang bayi sebelum terlahir di dalam rahim ibunya selama 9 bulan 10 hari, informasi genetik yang besar ini dituliskan, disalin dengan luar biasa cepat. Ya, bayangin aja 60 triliun disalin dalam waktu 9 bulan. Cepet banget. Dan juga sel-sel kita terus-menerus mati dan terlahir kembali. Namun karena kemampuan mengkopi dari gen, pada setiap kesempatan informasi tersebut disalin dipindahkan ke dalam sel yang baru lahir. Nah, oleh karena itu kita bisa simpulkan, seorang bayi sebagai makhluk hidup mewarisi tidak hanya dari orang tuanya, tetapi juga dari orang tua yang melahirkan orang tuanya itu. Hal itu bisa dilacak terus ke belakang sejarah kehidupan makhluk hidup sampai akhirnya pada titik awal makhluk hidup. Kita terlahir ke dunia sambil membawa sejarah panjang manusia yang mencapai miliaran tahun, tersimpan dalam bentuk informasi genetik. Kalau kita mempertimbangkan hebatnya sejarah yang diperlukan untuk mempersiapkan satu makhluk hidup tersebut, kita pasti akan paham mengapa orang yang berkata, hidupku adalah hidupku sendiri, karena itu bagaimanapun memakainya terserah aku, adalah orang yang egois. Yes, I agree, setuju. Ditambah lagi ukuran kecil dari gen juga merupakan sesuatu yang benar-benar luar biasa. Lebar dari pita spiral DNA ialah 1/500.000 milimeter. Seberapa kecilnya coba dibayangin. 1/500.000 milimeter. Beratnya ialah 1/200 miligram. Sangat ringan banget ya. Lebih ringan dari debu. Nah, sebuah dunia yang sangat kecil dengan berat yang ultra ringan ini, meski kita kumpulkan DNA dari seluruh umat manusia sejumlah 7 miliar orang sekalipun, kita bisa hitung beratnya tidak melebihi berat sebutir beras. Di antara deretan huruf kimiawi yang sangat panjang itu, yang selama ini kita sebut dengan gen, adalah bagian yang berperan untuk memberi informasi tentang pembentukan protein. Itu hanyalah fungsi dan kinerjanya. Huruf-huruf di bagian lain masih berupa kode rahasia yang belum diketahui artinya. Lebih lanjut lagi, ada saklar di dalam gen yang membuatnya nyala dan mati. Ini bukan sesuatu yang tetap sejak lahir, melainkan fungsi yang bisa berubah-ubah sesuai dengan lingkungan setelah lahir. Hanya gen yang dibutuhkan untuk kegiatan untuk menjaga keberlangsungan hidup yang dinyalakan, dan saat tidak dibutuhkan, saklarnya akan mati. Cara kerja yang bebas itu seperti apa sebenarnya prosesnya? Bagaimanakah kerja saklar tersebut dipengaruhi oleh lingkungan bahkan setelah lahir? Seperti apakah efek dari saklar tersebut? Siapa sebenarnya agen yang mengendalikan kinerja gen dan menggambar rancangan dalam gen itu? Gen adalah ibu dari kehidupan yang sangat besar isinya, sangat kecil ukurannya, dan sangat presisi, sangat fleksibel kerjanya, sangat misterius, dan sempurna. Saya sudah berkecimpung dengan gen sangat lama, tetapi hingga kini pun masih takjub karenanya. Banyak orang yang mengagumi misteri luar angkasa misalnya, cahaya bintang dari miliaran tahun yang lalu, sekarang baru sampai ke bumi. Tetapi gen juga memiliki banyak misteri dan teka-teki, tak kalah dengan luar angkasa. Seolah-olah besarnya luar angkasa dan kecilnya gen saling memanggil satu sama lain. Di dalam tubuh makhluk hidup terdapat
luar angkasa bernama sel, dan bumi bernama gen. Demikian menurut saya. Rahasia luar angkasa seperti di fotokopi mengecil dan tersalin menjadi misteri dalam gen. Atau sebaliknya, ketelitian kinerja dalam gen jika diperbesar akan terlihat struktur dan keteraturan dari luar angkasa. Dengan demikian, kunci untuk memecahkan misteri dari kehidupan tersembunyi sebagai kode dalam kedua wilayah itu besar dan kecil. Sains dengan langkah yang lambat menunggu terpecahkannya kode itu. Demikian saya membayangkannya. Lalu ini menarik ya di bagian ini, betapa ternyata kalau kita bicara bahwa konsep ini mirip-mirip ya, bisa dikatakan bahwa kalau begitu pengetahuan masa lalu kita benar dong, nggak salah dong, bahwa ada jagat gede dan jagat kecil. Di dalam jagat kecil ada jagat gede, di dalam jagat gede ada jagat kecil. Nah, atau makro dan mikrokosmos. Dalam dalam pandangan dunia Jawa ya, seperti itu, bahwa ternyata di dalam diri manusia, di dalam tubuh manusia sangat memungkinkan kita bisa membaca keseluruhan alam semesta. Nah, dan di dalam alam semesta ini ada kita menjadi bagian kecil dari kesemestaan. Pokoknya keren banget. Nah, ini yang ditemukan oleh Kazuo Murakami. Keren. Saya akan lanjut di bagian berikutnya. Tapi saya mau sapa-sapa terlebih dahulu yang sudah hadir di live TikTok saya. Ada siapa? Ada Mama Sasa pindah ke sini Pak dosen. Ada Dance, ada Mas Nathan penerjemah. Wahyu Lestari, ada banyak sekali ya yang sudah hadir dan lalu lalang. Tidak masalah ya. Oke. Ada Dwi Hartono juga. Ada Zen Alzema. Terima kasih yang sudah hadir. Yang di WA belum ada ya. Saya tunggu respon dari Anda di 08554200912 ya. Sambil menunggu respon dari Anda, saya akan kita simak dulu deh informasi yang mau melintas ini. Jangan kemana-mana, tetap di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif.